Bismillah. Nah, ini. Pertama mu'rob. Terus yang kedua us'ud. Us'ud. Mabni. Mabni ya. Ini Ya. nggak kelihatan ya, yang mu'robnya kelihatan nggak? Enggak, Ustaz. Yang ditulis. Nggak. Iya, Enggak ada yang tadi kelihatan sih. hilang ya. Enggak ada kelihatan. Al-mu'rob. Loh, kok hilang? Aduh. Oke. Baik, gimana caranya ya? Oke, yang kedua us'ud itu mabni ya. Mabni. Habis itu yang terakhir rokibah Mabni. mabni. Jadi pada intinya ya untuk yaitu fi'lul mudhari itu dia Mu'rab. mu'rob. Kenapa ya? Kalau misalnya untuk fi'lul amr dia Mabni. mabni. Kalau misalnya untuk fi'lu mudhari dia Mudhari mu'rab. ya fi'lul madi Mabni. mabni ya. Tapi dulu ini kenapa ya? Nggak bisa. Saya keluarin dulu. Cek warnanya kali Ustaz. Apa? Cek warnanya. Udah, tadi kan warna merah. Kenapa ya? Oke, selanjutnya mana keluar, Bu? Nah, keluar. Ini nggak tahu sedikit-sedikit keluar. Coba ulangi lagi ya. Al-mu'rob. Nah, bisa. Nah, bisa. Mabni. Al-mabni. Rokibah, Al-mabni. mabni. Nah, terus yang untuk yang 4 terakhir itu dia menentukan antara sohi akhir sama al-mu'tal al-akhir. Nah, kayak gitu ya. Nah, jaro dia sohi akhir atau mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Nah, al-fi'lu al-mu'tal al-akhir. Terus selanjutnya wa'a dia Al-mu'tal al-akhir juga, Ustaz. al-mu'tal al-akhir. Terus yahki Yati. Apa ini? yahki Dia mudah deh kan, Ustaz? iya, tapi ya apa itu? Iya, apa Hakayahki. mu'tal akhir? Mu'tal akhir juga. Iya, Hmm. mu'tal akhir. Coba sebutkan masdar-masdar dari berikut. Ini di bawahnya soalnya belum dipelajari kayak yang di bawahnya. Misalnya akroma, apa masdarnya? Kirom, Akroma. Kroma. Yukmikina. Ikroma. Ikro, ikro, Ikromu. apa ya? Ikromun ya. Ikro. Ya, ikromu. Saya belum belajar. Terus coba karoma. Karoma, Karim. Karim, Karoma. Karim. Mukaromun. Karromun.
Mukarram. Mukarramun. Takrimun ya. Ini tebak-tebak aja nih Ustadz, belum belajar soalnya. Coba karoma. Karoma, Nah, Mukarramun. Apa sih? karimu. Karim. Mukarromatun. Mukarramatun. Mukaromatun. Mukarrom. Ini ya. Ya. Ini bentuknya kayak gini. Kalau akroma berarti bentuknya ikromun af'ala if'alun. Karroma itu takrimun berarti fa'ala taf'ilun. Terus karoma mukaromatun seperti halnya mufa'alatun. Ya. Terus ini basmalah. 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 Nggak tahu Ustadz. Mari kita mulai dengan membaca Astagfirullah. basmalah. Aduh, basmalatun. Belum Oh, ada betul. belajar. Belum ada belajar soalnya Ustadz. Belum ada ngulang soalnya. Ya, ini ngulangnya di sini. Terus Ya, kalau belajar dia bisa jawab. waswasa. Waswasatun. Nah, Waswasatun ada dua sama satu lagi. apa sih? Yuwaswisun. Apa sih? Yuwaswisu ya? Bukan. Kan wiswasun. Wiswasun. Ya, Ustadz. Aduh. Ada saat. Nah, gini ya. Nah, pokoknya ingat af'ala if'alun. Fa'ala taf'ilun. Fa'ala mufa'alatun. Ya kan? Habis itu fa'lalatun. Nah, basmalatun. Tapi kalau misalnya selang-seling hurufnya yang dua huruf sama tapi selang-seling kayak waswasa, zalzala, dia punya dua bentuk ya. Lahu syaklani, ya, lahu waznani. Ya, yang pertama itu dia bentuknya fa'lalatun, yang kedua fi'lalun. Waswasatun, wiswasun, zalzala, zalzalatun, zilzalun. Itu ya. Mana nih hurufnya? Baik, ini saya stop share ya. Sudah saya foto. Soalnya yang bawahnya belum diajarin. Nih. Tuh. Oh, yang 5 huruf ya, Ustadz? Ya, yang 5 huruf sama 6 huruf. Iya, 5 huruf sama 6 huruf. Yang ada kan cuma 5, Ustadz. Enggak, ada yang 6. Istighfaro 6. Oh iya. Iya, Ustadz. Kemarin tuh sampai mana ya? Sampai Sampai yang rubai, Ustadz, kalau apa? Kalau sorof ya? Nah, kalau sorof. nahwu sampai Lupa, Ustadz. sampai apa ayo? Apa ya? Halaman 36, Ustaz. Sampai halaman Liatin 36. poinnya dulu, Ustadz. Ya.
filenya dulu. Berarti yang 37 belum ya emang? Belum. Oh, belum. Apa judulnya, Ustaz? Yang jazmul fi'lil mudhari belum? Nah, itu belum. Itu lagi, Ustaz. Belum. Kalau nggak salah. Yang di sampai atasnya. Kalau yang itu belum. Mm-mm. Oke, baik. Sekarang pertemuan keberapa? Ke ini ya? Ke Lima, Ustaz. 5. Ke 5 ini 5. Terus selanjutnya ada 6, 7. Ya, cukup lah ya. Untuk mid semester sampai mid semester. Ya, untuk ujian mid sampai halaman 15 ini. Ya. Ini udah mute aja. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan jazmul fi'lil mudhari. Ya, pada intinya apa itu jazmul fi'lil mudhari? Jazmul fi'lil mudhari adalah huruf-huruf yang mana membuat fi'lil mudhari setelahnya itu menjadi apa? Menjadi majzum. Ya, menjadi majzum. Kalau misalnya di situ nggak ada harfu ilah, ya dia maksudnya domirnya ya domir mufrad, ya domirnya domir anta, domir ana, terus domir apa lagi, domir huwa, ya itu identik dengan sukun, ya seperti itu ya. Itu adalah jazmul fi'il mudhari. Tapi nanti di situ ada ketentuan-ketentuan lain, misalnya seperti ketika yaitu berdomirkan antum, ya maka yaitu bukan sukun tapi nunnya dihapus, ya ataupun misalnya ketika di ujungnya harfu ilah apa Ustaz Jasim, Afwan, kayaknya yang bagian atas yang halaman 36 yang bawah itu belum deh. Nah, yang ini ini belum. Iya, ini belum. Ah, ya, Nasbul fi'il mudhari. nasbu. Iya, belum. Ya udah kita ini dulu berarti. Ya sudah, kita beralih haluan ke nasbul fi'lil mudhari, ya. Maaf ya saya lupa. Oh iya, ini terakhir kan ini mutal akhir sama saya akhir. Aduh. Iya, yang itu terakhir. Iya. Nah, kita mempelajari terkait dengan nasbul fi'lil mudhari. Nah, apa itu nasbul fi'lil mudhari? Berarti adalah huruf-huruf yang mana dia memiliki fungsi untuk apa? Untuk menasobkan fi'lil mudhari setelahnya. Nah, gitu ya. Untuk menasobkan fi'lil mudhari setelahnya. Nah, selanjutnya yaitu yunsobu al-fi'lu al-mudhari, ya idza dakhalat alaihi an atau lan, ya. Jadi di sini yaitu adalah bagaimana fi'lil mudhari ini dia akan menjadi nasab ketika dimasukkan oleh an atau lan, ya. Misalnya yaitu an ahfadho. Nah, gitu ya. Habis itu lan yakula. Awalnya yakulu. Lalu dimasukkan lan menjadi lan yakula. Nah, seperti itu ya. Nah, habis itu wayun sobu bi an mutmaroh idza dakhalat alaihi, ya. La muta'lil aukai auhat hatta, ya. Nah, di sini dinasobkan apa itu bi'an mudmaroh. Nah, artinya bi'an mudmaroh itu sebenarnya bukan secara mutlak huruf-huruf dari ketiga yang tertulis ya, dari lamu ta'lil, kai atau hatta, sebenarnya dia ini ya membutuhkan huruf yang lain untuk menasobkan setelahnya. Tetapi bantuan huruf tersebut dihapus
Ya, dihapus untuk apa? Untuk ijaz. Ijaz itu adalah untuk mempersingkat. Contohnya seperti halnya hatta, ya. Gimana nih hatta? Nih di sini ada tulisan hatta yanjua minal ghoroki, ya. Hatta yanjua minal ghoroki ini aslinya itu adalah hatta an yanjua. Aslinya apa? Hatta an yanjua, dia membutuhkan bantuan an sebenarnya, ya. Tetapi yaitu untuk yaitu supaya mempersingkat, maka annya dihapus menjadi hatta yanjua. Nah, seperti itu ya. Nah, berikut pula yaitu perihal lamu ta'lil. Ya, lamu ta'lil itu misalnya contohnya lam biasa ya, li. Lamu ta'lil itu li, habis itu misalnya li ya khuza, ya. Li ya khuza. Nah, ini sebenarnya itu adalah li'an ya khuza, sebenarnya, ya. Li'an ya khuza. Nah, sebenarnya seperti ini, ya, untuk mengambil li'an ya khuza. Nah, tetapi untuk kembali lagi untuk mempersingkat, ya, maka annya dihapus. Jadi hanya sebatas secara maknanya saja, ya, tetapi secara kasar katanya dia terhapus. Jadinya liya khuza. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang kai. Nah, ini sebenarnya dia dibantu dengan huruf apa? Sebenarnya kai itu ini ya, dia bisa langsung, yaitu dia penggabungan hurufnya aslinya seperti ini, likai, ya. Kai itu artinya supaya. Nah, likai, tapi dalam segi apa namanya? Dalam segi untuk mempermudah, maka lamnya dihapus. Maka apa yang terjadi? Dia pun langsung kai, ya. Kai yakula. Ya, kai itu artinya apa? Artinya supaya, ya. Kai itu artinya supaya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya yang bi'an mutmaroh itu sebenarnya posisinya mereka itu pada asli ataupun pada hakikatnya itu dia tidak satu huruf, ya, melainkan di situ ada huruf lain. Tetapi untuk mempersingkat, ya, untuk ijaz, maka huruf yang keduanya itu dihapus. Jadi hatta saja, kai saja, ataupun lamu ta'lil saja. Lamu ta'lil ini identik dengan li, ya, liya khuza. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya li setelahnya isim itu kan dia harfu jar ya. Setelahnya kasroh. Tapi kalau misalnya li itu setelahnya fiil, maka fiilnya itu menjadi apa? Menjadi fathah gitu ya. Liya huza. Liya hula. Habis itu liyah fadho. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya kurang satu ya, yaitu adalah izan yang satunya lagi. Satunya lagi adalah izan. Izan itu artinya apa? Izan itu artinya jika demikian. Nah, kalau begitu, nah gitu ya. Kalau begitu, misalnya kamu belajar terus. Kalau begitu kamu sukses. Nah, itu namanya izan, ya. Tata'allamu daiman izan tanjaha. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Izan itu artinya apa? Jika Ya, kalau begitu kalau begitu jika ya apa ya? Untuk pada kesimpulan ya. Kamu nih belajar terus kalau begitu. Nah, gitu ya. Ini kayaknya saya mau keluar lagi nih. Betul.
Oke. Idzan kalau begitu. Kalau misalnya lan itu artinya apa? Ya, tidak akan, ya, tidak akan makan, ya. Meskipun sebenarnya identiknya tidak akan pernah. Kebanyakan ulama nahwu itu menyebutnya tidak akan pernah. Tetapi ketika kemarin saya belajar balaghah sama dosen saya di sini yang semester ini, itu lan yang pendapat yang dikuatkan itu dia bukan bersifat tidak akan pernah. Kalau tidak akan pernah kan ibaratnya selamanya gitu kan ya. Tidak akan pernah makan, berarti artinya dia selamanya tidak makan kayak gitu kan. Nah, itu pernahnya dihapus, jadi tidak akan aja. Nah, ini yang pendapat yang kuat ya. Terus kalau lamu taklil, li ini artinya untuk ya. Artinya untuk kalau yang ini. Terus kalau kai artinya supaya ya, supaya. Habis itu kalau hatta artinya Hingga. hingga ya, Kalau bedanya hingga. kai sama li itu tadi apa ya Ustaz? Hatta Maksudnya dalam hingga. kalimat itu kai sama li kalau Kalau dalam misalnya kai kan artinya sama ya. beda. Kalau misalnya kai Supaya. dia artinya supaya. Iya, kalau li Kalau li artinya untuk. supaya. Untuk. Oh, ada. Oh, soalnya ada dua li itu ya kan. Saya li untuk, ada li supaya ya pernah Iya, tapi belajar. lebih identik ke untuk ya. Lia kuza untuk mengambil. Kalau kai itu supaya mengambil. Oh iya iya. Jalas Soalnya tuh tuh li asma'a kalamaka. Saya telah duduk di sini untuk apa? Untuk mendengar yaitu pembicaraanmu. Habis itu kalau misalnya kai, misalnya hador tuhuna kai ata'allama ma'aka. Ya sebenarnya hampir mirip ya supaya sama untuk ya. Iya iya. Ya, Oh, iya. saya hadir di sini supaya itu. Tapi kalau secara makna keduanya berbeda ya. Yang satu untuk, yang satu supaya. Tapi kalau misalnya apa namanya setelah kita praktekkan ya ternyata hampir sama aja ya antara supaya sama untuk. Kalau Seperti itu. anjan siba itu artinya apa Ustaz? Apa? Anjan siba. Mana nih? Anjan siba. Maksudnya saya mau nanya ini anjan siba itu apa? Pernah dengar tapi nggak tahu artinya. Keterangannya dia An itu sebenarnya dia hanya untuk menghubungkan, yaitu dia menghubungkan antara dua fi'lul mudhari. Atau misalnya kalau misalnya huruf sebelum misalnya nih fatolaba minni an ahfazo. Nah, kalau misalnya langsung ahfazo itu kan gak nyambung ya. Kayak kurang enak didengar. Fatolaba minni ahfazu. Nah, itu seperti kurang nyambung, seperti kurang enak didengar, kurang nyaman didengar. Maka supaya nyaman didengar, dia ditambah an. Nah, jadi an ini dia tidak memiliki arti khusus. Ya, dia fungsinya hanya untuk menyambungkan saja. Ya, kan itu. Oke. jar ya. Nah, misalnya contoh yang ini ya, satu-satu ya. Misalnya an, ya. An. Misalnya uridu, ini artinya apa? Kamu ingin kamu ingin makan, maka makanan, ya. Turidu anta kulat to'ama. Terus contoh misalnya lan, ya. Lan tazhab lan tazhaba Amerika. Misalnya kamu tidak akan pernah pergi ke Amerika misalnya. lan tazhaba ila Amerika.
Ya, kamu tidak akan pernah pergi ke Amerika. Habis itu misalnya yang yang lamu taklil, ya. Jadi jalastu guna li asma'a kala maka, ya. Saya duduk di sini untuk mendengarkan ya pembicaraanmu, ya, li asma'a kala maka. Nah, ini ya. Terus kalau misalnya contohnya yang kai, bagaimana? Misalnya ahduruhuna kai ata'allama ma'aka. Nah, seperti ini ya. Saya hadir di sini untuk apa? Untuk belajar bersamamu. Habis itu yang hatta tuh apa ya? Misalnya hatta misalnya saya berdiri di kelas sampai saya mengantuk misalnya ya. Tapi gak nyambung juga ya. Ya, Ustaz. Itu suara apa? Akumu ajlisu fil fasli hatta an'asa. Nah, gitu ya. Saya duduk di kelas fil fasli hatta an'asa. Nah, seperti ini ya. Kita bisa lihat di sini itu semuanya menggunakan fathah ya. Anta kula at-ta'ama lantadhhaba jalastuhuna li asma'a ahdoruhuna kai ata'allama ajlisu fil fasli hatta an'asa. Nah, seperti itu ya. Ini beberapa contoh, yaitu, tapi ini contoh dari saya sendiri ya. Ya, terkait dengan apa? Terkait dengan 5 huruf nasab. Ya, kalau misalnya yang izan, yaitu yang tadi aja, tata'allamu daiman. Daiman tuh artinya ini ya, selalu. Daiman. Izan. Nah, kesimpulannya, izan tanjaha. Nah, gitu ya. Izan tanjaha. Oke. Baik, nah setelah itu kita akan mempelajari yaitu terkait alamatun nasbil fi'lil mudori. Kalau misalnya tadi saya beri contoh, itu semuanya apa alamatnya? Semuanya yaitu merupakan apa? Merupakan yaitu fathah az-zohiroh. Ya, yang mana di situ dengan tampak jelas itu harokatnya menggunakan fathah. Ini yang paling utama, ya, yaitu dengan harokat fathah. Nah, idza kana sohihal akhir, yaitu syaratnya apa? Yaitu apabila yaitu dia merupakan sohihul akhir, yang mana huruf terakhir daripada fi'lul mudhari tersebut itu adalah huruf sohih. Ya, contohnya fatolaba minni an ahfazo. Nah, di sini zo itu huruf sohih. Ya, Sohih. dan tadi dari contoh-contoh yang saya berikan semuanya huruf sohih. Nah, terus selanjutnya wa kadzalika idza kana mu'tal al-akhir bil waw. Nah, kalau misalnya mu'tal akhir bil waw itu juga dia menggunakan fathah. Ya, contohnya hatta yanjua, sampai dia selamat dari tenggelam. Hatta yanjua.
Nah, gitu ya. Hatta yan jua. Nah, ini dia kalau misalnya ujungnya menggunakan waw, itu maka dia berharokat fathah. Contohnya lagi apa? Misalnya yang menggunakan wa, misalnya da'a yad'u, ya. Misalnya dia jangan lan ya, masa nggak pernah doa. Kai yad'uwa ila rabbihi. Nah, hadoro ata ilal masjidi. Nah, misalnya dia datang ke masjid. Ata ilal masjidi. Kai supaya kai yad'uwa. Nah, ini ya. Kai yad'uwa. Nah, aslinya apa? Aslinya yad'u. Ya, lantas karena diawali oleh kai, ya huruf nasab, maka dia menjadi kai yad'uwa. Kai yad'uwa ilaullahi, yaitu kepada Allah. Dia datang ke masjid supaya berdoa kepada Allah. Misalnya kayak gini ya. Nah, habis itu kalau misalnya juga di ujungnya itu dia yaitu huruf ilah dengan ya. Nah, ini audilia ya. Maka kalau misalnya diawali huruf nasab, maka harokatnya juga fathah. Jadi di sini fathah itu ada 3 ya. Ada tiga kategori, 3 macam ya yang berharokat fathah. Yang pertama sohihul akhir, yang kedua kalau misalnya diakhiri yaitu dengan huruf ilah berupa waw, yang ketiga apabila diakhiri huruf ilah berupa huruf ya. Ya. Maka itu semua kalau diawali oleh nasbul fi'lil mudhari ya maka semuanya berharokat fathah. Gitu ya. Nih, qabla an yahtafiya. Nah, ini artinya apa? Sebelum dia bersembunyi di bawah air. Nah, gitu ya. Yahtafi itu artinya bersembunyi. Ada yang bisa kasih contoh ini? Yang mana itu huruf nasab setelahnya fi'il mudhari dengan huruf ilahnya ya. Nggak bisa, Ustaz. Belum Ya, bisa. contohnya apa? Ya, aduh, harus bisa. Ya, Belum jeri, bisa, Ustaz. misalnya. Ja'ahu. Nah, nih. Aduh. Hapus. Gimana nih bersih lagi? Bisa lihat Tenang di Ustaz, rekaman aja tenang paling Ustaz. ya. Udah saya screenshot pakai laptop tadi. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau udah, kalau udah selesai aja Bu nanti di ya tutup. Putus-putus Ustaz. Tak jelas. Ja'ahu. Hello, cek. Ulangi tadi, kalau udah apa Ustaz? Coba ya. Coba contohnya misalnya ini yang tadi ya, yang apa yang fi'lul mudhari'nya dengan huruf ilah dengan huruf ya. Ya, jelas nggak? Baru jelas, Ustaz. Ya, Ustaz. misalnya ja'ahu maunya apa Bu? Hewan apa? Kucing. Ja'ahu Kucing. apa ya? Onta. Kelinci, Ustaz. Enggak, Kelinci atau kucing. kucing masa kita lari dari kucing?
Mau. Al-fa'ru, tikus. Ya. Oh, tikus. Ja'ahu al-fa'ru, maaf. Ja'ahu al-fa'ru. Bentar ya, coba saya nggak pakai background. Misalnya lancar. Oke. Ja'ahu al-fa'ru. Sama aja, Ustaz. Putus-putus juga. Stop videonya mungkin. Ria, Masih Sama- ya kan? terputus-putus, Hatta Ustaz. yajri atau yajriya? Terputus-putus, sama sekali Ustaz. nggak jelas Ustaz, caranya. Iya. Ulangi. Putus-putus. Yang benar ya yajriya. Ustaz. Sama aja. Ulangi, Ustaz. Ya. Tadi Sama sekali nggak jelas Ustaz, nggak putus-putus. kedengaran sama sekali. Ya Allah. Wah, benar-benar nih. Coba pakai ini ya. Coba dulu, coba. Tadi pakai wifi, Bu. Ini Nggak coba kedengaran pakai sama data. sekali Ustaz. Sama sekali. Halo, cek. Ya udah Ustaz. Ya, Ya, coba Ustaz. dulu ya. Saya ulangi lagi. Nah, Ya. tadi apa namanya? Kita akan beri contoh lain, yaitu terkait dengan fi'lul mudhari yang berhuruf ilah ya, yang berhuruf ilah ya, diawali dengan yaitu salah satu huruf nasab ya. Yaitu contohnya misalnya tadi apa? Ja'ahu Ja'ahu apa tadi? al-fa'ru ya, ja'ahu al-fa'ru hatta yajriya. Nah gitu ya. Hatta yajriya. Ya, sampai dia berlari. Ini jelas nggak? Jelas Ustaz, baru jelas. Oke. Datang kepadanya itu tikus sampai dia berlari. Itu ya. Kenapa? Ibu ada yang berani sama tikus? Oh, Ini. berani Ustaz. Aduh, saya takut. Ya Allah. Geli Ustaz. Ya geli gitu Nggak ya. takut tapi Bukan geli. takut gimana, tapi gimana gitu. Aduh. Kalau dikagetin ya takut, Ustaz. Iya. Wah. Tikus. Oke, selanjutnya ini ya. Mana nih? Tapi saya Ini pernah masih ada ya di tikus. atasnya, masih ada nggak? Nah, ini masih ada ya. Masih ada apa, Ustaz? Kiri. Oh, ke kiri. Nah, terus selanjutnya, amma idza kana al-fi'lu al-mudhari al-mu'tal al-akhir ya bil alfi fa innahu yakunu mansuban bil fathah al-muqadda. Mana? Hilang lagi ya, Ustaznya. Hilang lagi. Oke. Nah, selanjutnya
Idza kana fi'lul mudhari mu'talul akhir bil alfi fa innahu yakunu mansuban bil fathah al muqaddaro. Nah, apabila fi'lul mudhari'nya itu dia huruf terakhirnya berupa huruf ilah tapi dengan alif. Tadi kalau misalnya dengan ya, maka akhirnya apa? Fathah. Ini ya apa namanya? Fathah. Habis itu kalau huruf ilahnya akhirnya itu dengan wa, maka akhirnya harokatnya apa? Fathah juga ya, Ustaz. Fathah juga. Nah, kalau misalnya dengan alif, dia sebutannya fathah muqaddaroh. Muqaddaroh itu apa? Yaitu adalah fathah yang tersembunyi, tidak terlihat. Ya. Lan ardo, jadi dia bersifat tetap secara kasat matanya. Nah, adapun fathahnya itu dia di dalam kandungan alifnya ini. Ya, dia tidak terlihat. Lan ardo. Jadi awalnya ardo, terus didahului oleh lan, dia tetap ardo juga. Ya, lan ardo. Saya tidak akan ridho. Nah, gitu ya. Contoh lain misalnya apa? Yang dimaksud tidak terlihatnya di mana, Ustaz? Ini di sininya. Ntar. Nah, di sininya nih. Oh. Nah, ya, jadi fathahnya itu tidak ada dalam kasat mata kita, tapi fathahnya itu berada di dalam alifnya, ya, seperti itu. Ya, jadi secara kasat mata tidak ada perubahan tidak ada perubahan sama sekali. Ya, pada awalnya ardo, terus didahului oleh lan, tetap ardo juga, lan ardo, kayak gitu ya. Misalnya, coba ini saya ada kata yas'a. Coba didahului oleh kai, maka jadi apa? Yas'a. Betul, Yas'a. tetap kai, yas'a. Itu ya. Kalau misalnya yanwi, terus diawali huruf misalnya hatta, maka apa jadinya? Yanwi. Hatta yanwiya. Diawali hatta jadi apa? Hatta yanwi. Iya-nya Hello. berharokat fathah. Ya, Ustaz? Halo? Iya, halo. Ustaz. Hatta Hatta yanwiya. yanwi. Ini kedengaran nggak? Kedengaran, Ustaz? Kedengaran, Ustaz. Halo? Iya, halo. Kok diam? Kedengaran, Ustaz? Halo? Halo. Halo. Halo, Dengar, Ustaz. Tuh. Lancar padahal. Oh my God. Lagi. Masya Allah. Nggak bersahabat sinyalnya. Kenapa nih? Apa mau coba pakai Google Meeting nggak, Bu? Nih Zoom-nya nggak tahu kenapa ya. Google Meeting. Nggak apa-apa, Ustaz. Mau coba pakai Google Meeting nggak? Atau tetap Zoom aja? Kalau Google Meet nggak bisa terekam ya, Ustadz? Oh iya benar, nggak bisa kerekam. Nanti kami nggak bisa mengulang. Rekamanmu. Iya. Google Meeting bisa rekam. Oke. Gitu ya. Jadi kalau Kali misalnya Google dengan Meet-nya berbayar ya, Ustadz? Emang ada ya berbayar? Ada, Ustadz. Oh iya. Yaudah ini dulu aja, Bu. Oke, jalan itu aja.
Nah, terus berarti tadi kalau misalnya huruf ilahnya ujungnya dengan alif, ya, maka dia yaitu bersifat tetap. Ya, adapun misalnya ada fathah muqaddaroh, itu sebenarnya dia tidak dalam kasat mata ya. Muqaddaroh itu dia tersembunyi. Kalau misalnya tadi, yaitu dengan apa namanya, diakhirinya huruf waw, maka dia fathah. Terus diakhirinya itu huruf ya, maka Fathah. Fathah juga. fathah. Terus kalau misalnya sohihul akhir, maka Fathah. fathah juga. Ya. Habis itu, apa lagi? Nah, ini sebenarnya ini kurang ya. Nah, kalau misalnya yaitu apa namanya? Yang ada nunnya, ya fi'lul mudhari yang ada nunnya, contohnya apa? Seperti contohnya yaitu ya'khuzuna. Nah, kayak gini ya. Ya, ya'khuzuna, terus ya'khuzani. Paham kan Bu ya yang ada nun-nunnya kayak gini? Ya, Ustaz. Ya'khuzani. Habis itu apa lagi? Ta'khuzuna, ya. Ta'khuzuna. Nah, habis itu apa lagi? Ta'khuzani, ya. Ta'khudhina. Ya, Ustaz. Nah, iya betul. Sama yang terakhir ta'khuzina. Ini ta'khuzani. Habis itu sama yang terakhir Ta'khudhina. ta'khuzina ini dalam istilah nahwu disebut apa? Yang kelima ini Ya'ul mukhatabah. disebut yaitu yang jumlah kelima ini disebutnya adalah af'alul khomsah namanya ya. Af'alul khomsah ini seperti ini, ya'khuduna, ya'khudani, ta'khuduna, ta'khuzani sama ta'khuzina. Ini semuanya af'alul khomsah. Nah, ketika yaitu salah satu huruf nasab ya nasbul fi'lil mudhari bertemu dengan yaitu af'alul khomsah ini, maka bagaimana caranya? Yaitu alamatu nasbinya yaitu dengan menghapus huruf nunnya. Ya, dengan menghapus huruf nunnya. Contohnya ya, ini. Maka jadi apa? Misalnya an. Ya'khuduna ketemu an jadi apa? An ya'khudhu. Ya'khudhu. Betul. An ya'khudhu. Nah, gitu ya. An ya'khudhu. Habis itu ya'khuzani, ketemu an, maka apa jadinya? An ya'khudha. An ya'khudha. Gitu ya. Terus habis itu ta'khuzuna ketemu an misalnya. Jadi apa? An ta'khudha. Khudhu. An ta'khudhu. Terus ketemu ta'khuzani ya. Kalau misalnya ada an maka jadi apa? An ta'khudha. An Ta'khudha. ta'khudha. Nah, seperti ini ya. Terus ta'khuzina ketemuan jadi apa? An ta'khudhi. An ta'khudhi. Ya, sama seperti halnya kalau misalnya bertemu huruf nasab lainnya. Ya. Misalnya ketemu li, berarti liya khuzu. Liya khuza. Dita khuzu. Dita khuza. Dita khuzi. Kalau ketemu misalnya lan ya khuzu. Lan ya khuza. Lanta khuzu. Lanta khuda. Lanta khudi. Itu ya. Bisa difahami sampai sini? Insyaallah, Ustaz.
Oh, Bisa ya. tadi yang sebelum keluar itu jadi jawabannya apa, Ustaz? Yang apa? Apa tadi? Yang mana? Yang kai. Yang muqaddarah. Kai apa tadi, Ustaz? Contoh yang tadi sebelum Ustaz keluar. Kayak apa? Hatta Kai, kalau nggak salah Ustaz. Hatta kai. tanwiyah itu. Iya, yang hatta. Hatta tanwi. Apa? Tanwi. Mm-mm. Apa? Yang lupa sih Ustaz. Hatta. Apa Bu Azari? Tadi Ya, kan Ustaz kasih contoh, hatta. terus kita nggak tahu Kenapa ada jawabannya. hatta? Tadi ditanya jawab Saya juga lupa. jawabannya Aduh. apa. Yang mana tadi? Yanwi kalau nggak salah ininya Heeh. Yang Ustaz. Terus ja'ahul ditambahin fa'ru. hatta di depannya. Kalau ditambahin itu jadi apa yang benernya? Hatta yanwi atau hatta yanwi. Hmm. Apa sih? Oh, hatta yanwiya. Oh. Hatta Kan ini yanwiya. ujungnya apa? Ujungnya ya kan ya? Ya. Hatta kalau misalnya hatta tadi hatta yas'a, maka tetap ya Mm-mm. yas'a. Ya Kai kan? tadi pakainya kai, Ustaz itu. Kai ya Oh iya kai, ya sama aja ya. Mm-mm. Kai yas'a. Kalau misalnya ketemu yanwi, maka jadi apa? Kayanwiya. Ya. Betul. Kenapa kai yanwiya? Karena ada ya. Apa tuh? Mubtal ya. Itu tadi Karena yaitu fathah eh, Talbiyah. huruf Ya. terakhirnya merupakan muqaddarah. huruf ilah berbentuk Ya. ya, Ya. Hmm. ya fi'lul mu'tal ya. Nah, jadinya kayan wiya, Ya. ya kan? Nah, ini yang nggak ada di buku itu adalah af'alul khomsahnya, ya. Yang nggak ada di buku itu adalah af'alul khomsahnya. Makanya di sini saya lengkapi dengan af'alul khomsahnya. Soalnya af'alul khomsah kan belum dipelajari ya di bawahnya itu. Ada babnya berarti ya, Ustaz? Oke. Nah, di sini an harfun masdari. Apa? Kenapa, Eh, Bu? ada babnya nanti berarti ya, Ustaz, untuk yang af'alul khamsah ini. Ada bab Kenapa? tersendiri. Ada bab Iya, ada bab tersendiri. tersendiri nanti. Di halaman setelahnya kok nggak salah. Oke. Nah, di sini an itu adalah harfun masdari. Ya, jadi sebenarnya asal muasal daripada huruf nasab fi'lul mudhari itu menggunakan an. Ya. Terus ada lan. Lan itu harfun nafiin. Nafiin itu apa? Yaitu huruf yang bersifat negatif. Ya kan? Terus kai harfu taklil. Taklil itu adalah ya untuk mengungkap alasan. Ya, kenapa kamu di sini supaya saya kayak gitu kan? Taklil itu artinya alasan. Ini juga lam juga sama ya, harfu taklil yaitu untuk mengungkap alasan. Kenapa kamu duduk? Supaya saya untuk istirahat misalnya kan? Nah, ini lam sama kai ini fungsinya sama untuk mengungkap alasan. Habis itu hatta harfu goyah. Goyah itu artinya adalah tujuan. Ya, tujuan atau misalnya sasaran. Ya, seperti itu ya. Di sini misalnya sampai saya belajar sampai saya sukses. Nah, lantas apa maksud tujuan saya belajar? Yaitu supaya sukses. Itu ya. Nah, hatta ini ditujukan untuk tujuan. Ini maksud-maksudnya aja ya.
Oke. Selanjutnya ini hapus. Sudah paham Bu ya? Ini. Oh iya, berarti masih nahu ya? Masih nahu kah? Nah, selanjutnya yaitu adalah yang berkaitan dengan jazmul fi'il mudhari. Kalau sebelumnya kita telah mempelajari yaitu nasbu. Ya, nasbu itu apa? Nasbu itu adalah yang mana membuat fi'il mudhari setelahnya menjadi nasob ya ataupun mansub. Nah, kalau misalnya jazmu ini itu adalah yang membuat fi'il mudhari setelahnya menjadi majzum ya, menjadi majzum. Nah, seperti itu ya, menjadi majzum. Nah, yakunu al-fi'lu al-mudhari majzuman idza sabaqathu adatu jazmin. Nah, fi'il mudhari ini menjadi majzum. Ini bukan mahzum ya, tapi majzum. Itu kurang titik. Ya, apabila mendahuluinya yaitu adalah salah satu huruf jazm. Ya. Min adawatil jazmi, nah di antara yaitu alat-alat ataupun huruf-huruf jazm, di antaranya yaitu ada lam. Pertama lam. Lam itu artinya apa? Lam itu artinya belum. Belum. Ya, lam itu artinya apa? Belum. 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 Ya. Lam artinya belum. Wahia harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Nah, ini lengkap sekali ya. Pertama dia harfu nafyin. Apa itu harfu nafyin? Ya, huruf yang bersifat negatif kan belum ya. Terus jazmin, huruf jazm berarti yang setelahnya itu membuat majzum. Terus kolbin. Kolbin itu artinya membalikan fakta. Misalnya udah makan belum? Ya, sudah makan? Belum. Berarti kan kebalikannya dari pertanyaannya ya kan? Kamu sudah makan? Oh, saya belum makan gitu kan? Kamu sudah apa lagi? Kamu sudah mencuci? Saya belum mencuci misalnya. Ya gitu ya. Itu namanya kolbin. Kolbin itu artinya bersifat berbalik. Nah, habis itu ada lanahiyah. Lanahiyah ini apa? Lanahiyah itu artinya adalah yang bersifat larangan. Nahi itu artinya larangan. Nah, contohnya misalnya la tagdob. Jangan marah. Nah, kalau misalnya la ini bersifat larangan, maka setelahnya harus sukun ya atau harus majzum ya, la tagdob. Nah, seperti ini ya, la tagdob. Seperti itu. Dan juga larangan itu identik dengan apa? Identik domirnya itu dengan domir mukhotob. Ya, apa itu mukhotob? Yaitu dengan orang kedua. Ya, ya kan Bu? Iya, Ustadz. Ini Pegang lagi. Udah. Kelempar lagi.
Ya, Bu, yang sabar ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi apa namanya? La ini harus bersifat larangan, ya. Biasanya selain bersifat larangan, dia itu berdomirkan apa tadi? Berdomirkan Apa? mukhotob, yaitu orang Kedua. orang Orang kedua. kedua. Ya, kalau misalnya melarang secara langsung ya, maksudnya ini melarang secara langsung, ya, bukan melalui perantara siapapun. Kalau misalnya saya melarang dia, nah itu kan biasanya melalui perantara orang ya, supaya disampaikan, saya melarang dia. Hmm. Nah, itu kan tidak bisa ya kalau misalnya secara langsung, kalau misalnya ke orang ketiga dia atau mereka. Atau saya melarang saya, bisa nggak? Saya melarang saya. Banyak. Ya, enggak ya. Di Nahu enggak berlaku. Ya, itu biasanya melarang saya itu dalam hati gitu ya. Saya melarang saya untuk misalnya merokok. Nah, gitu. Ya. Nah, tapi kalau dalam Nahu ini dia hanya bersifat untuk siapa? Untuk orang Kedua. kedua, Oh. yaitu kamu sama kaliku. Terus lamul amr. Lamul amr ini adalah lam ya yang bersifat perintah ya. Seperti itu. Lamul amr lita beko ya, lita beko fil bi'ri. Nah, ini sebenarnya di sini ada pertanyaan ya. Kalau ada lamul amr, lantas kenapa di situ ada fi'lul amr gitu kan? Misalnya ini Bu, apa fi'lul amr dari ijlis, jalasa, ijlis ya kan? Duduklah, ijlis. Nah, terus habis itu kalau misalnya digabung dengan lamul amr, misalnya lita jelis. Lita jelis. Lita jelis. Nah, ini juga artinya duduklah juga. Ijlis yang lamul amr, lita jelis. Nah, terus apa perbedaannya? Kalau misalnya ijlis, ya itu dia sifatnya benar-benar kayak harus gitu ya. Ijlis, harus. Ya, maksudnya duduknya itu ya harus duduk kayak gitu ya. Kalau misalnya perintahnya menggunakan fi'lul amr. Tapi kalau misalnya menggunakan lamul amr dengan li, ya fi'lul mudhari, terus di belakangnya itu dengan lamul amr, li tajlis, nah itu meskipun bersikap perintah tapi tidak bersifat harus, ya maksudnya tidak bersifat keras. Ya maksudnya ya hanya sebatas seruan aja kayak gitu. Tapi kalau mau berdiri ya monggo kayak gitu. Ya. Nah, itu kalau misalnya dengan lamul amr. Jadi perintahnya itu dia tidak bersifat kuat kalau misalnya dengan lamul amr. Tapi kalau menggunakan fi'lul amr, ya itu dia perintahnya bersifat kuat. Gitu ya. Itu perbedaannya. Maka lam itu ada jenis-jenisnya ya. Yang tadi ada lamu apa? Lamu taklil, yaitu dia untuk di bab nasbul fi'lil mudhari ya. Kalau yang lamu taklil itu lita jelisa ya, lita kula, lita khuza. Tapi kalau misalnya yang lamul amr, dia adalah yang setelahnya sukun ya, untuk jazm, lita jelis, lita khuz, lita kul. Nah, terus apa lagi perbedaannya? Kalau misalnya untuk lamu taklil, dia bisa untuk yaitu domir apa aja, bisa untuk apa namanya domir mutakalim, saya kami, bisa untuk domir goib, mereka dia, dan juga bisa untuk yaitu domir mukhotob, kamu kalian. Nah, gitu ya. Tapi kalau lamul amar itu hanya untuk ya, namanya juga perintah ya. Perintah itu kepada siapa? Kepada kamu atau kalian. Ya, jadi kalau misalnya lamul amr, dia lebih kepada kamu dan kalian saja, gitu ya. Kita jelis. Terus alamatu jazmil fi'li as-sohi al-akhir. Nah, ini adalah yang berkaitan dengan tanda-tanda daripada harokat daripada jazmul fi'lil mudhari ya.
Nah, kalau misalnya yaitu fi'lunya adalah fi'lu sahih akhir, aduh. Kalau fi'lunya itu fi'lu sahih akhir, maka dia apa alamatnya? Sukun. Yaitu Sukun. sukun, ya. Contohnya lam yastati, ya. Nah, ini juga nih, ini kan aslinya yastati'u, tapi jadi lam yastati. Nah, ya-nya kemana? Ya. Contohnya, contoh lain ya. Misalnya yakumu, ya. Aku. Yakumu. Nah, ketika digabungkan huruf lam, maka dia menjadi lam yakum. Nah, seperti ini ya. Lam yakum. Nah, jadi kalau misalnya yakumu itu ajwaf, nakis, atau misal? Yakumu. Oh, Ajwaf, Ustaz. iya. Ajwaf. Nah, kalau misalnya fi'lul ajwaf itu didahului oleh jazmul fi'lil mudori, nah maka dia huruf ilah yang di tengahnya itu dihapus, gitu ya. Nah, misalnya yakulu ketemu lam, maka jadi apa? Lam Lam yakulu. yakul. Lam Lam yakul. Lam yakul. yakul. Lam Nah, yakul. Hmm. gitu ya. Lam yakul. Berarti huruf ilahnya dihapus gitu maksudnya. Iya, kalau ajwaf ketemu jazm fi'lul mudori, ya, selain huruf terakhirnya sukun dan huruf ilahnya dihapus, ya. Terus habis itu adalah apa lagi? Wa alamatu jazmil fi'lil mu'tal akhir, nah itu adalah hazfu harfil ilah. Nah, kalau misalnya yaitu fi'lil mudori'nya dalam berbentuk mu'tal akhir, berarti dia akhirnya apa? Akhirnya huruf Huruf ilah. ilah. Lalu ketemu dengan jazm fi'lil mudori, ya, maka huruf ilah itu dihapus, ya. Kalau tadi kan yang nasab kan ya, yang waw sama ya itu dia difathahkan. Kalau misalnya yang alif dia tetap ya kan secara kasat matanya. Nah, kalau misalnya yang jazm ini tanpa terkecuali semuanya entah yang waw, entah yang ya, entah yang alif semuanya dihapus. Contohnya lam yajri. Nah, itu awalnya apa? Ya Lam jeri. Awalnya yajri. Terus Jadi, jadi lam yajri. Kita beko fil bi'ri. Ini awalnya apa? apa Ustaz? Lita beko. Kita beko. Nah, awalnya tabeko. Beko. Terus karena ketemu lamul amr jadi lita beko. Kitab. Ya, jadi alifnya dihapus. Ya. Nah, selanjutnya la tarju. Tarju ini artinya apa? Berharap ya. Maksudnya awalnya apa? La tarju. Tarju. La tarju ya aslinya tarju ya. Aslinya tarju lalu ketemu la ini la apa? La nahi, la nahiyah ya. Maka jadi la tarju ya. Terus ini awalnya tarju ya. Kayak gitu. Misalnya takti ya, misalnya takti terus diawali huruf jazm maka jadi apa? Misalnya la ya. Jadi apa? La takti. La takti. Nah, gitu ya. Terus misalnya yamshi terus diawali lam maka jadi apa? Lam syamsi. Yamshi maka jadi Lam Lam yamshi. yamsi. lam yamshi. Gitu ya. Yamsi. Paham kan, Bu?
Insya Allah. Nah, ini yang kurang lagi-lagi di bagian af'alul khomsah. Terus kalau misalnya af'alul khomsah ketemu dengan jazmul fi'lil mudhari, maka bagaimana? Maka aturannya sama seperti halnya nasbul fi'lil mudhari, yaitu dihapus huruf Nunnya. nunnya. Ya, misalnya tadi menggunakan sekarang takulu, misalnya ya kuluna, maka jadi apa? Misalnya lam. Berarti Lam menjadi lam yakulu. yakulu. Terus yakulani ketemu lam jadi apa? Lam yakula. Lam yakula. Terus takuluna ketemu lam jadi apa? Lam takula. Lam takula. Terus takuluna ketemu lam jadi Lam takulu. lam takulu. Takulina ketemu lam jadi Lam takuli. lam takuli. Nah, gitu ya. Paham kan? Insya Allah. Oke. Ini udah Nawu sampai sini. Berarti ini selanjutnya apa? Ada waktu syarat ya, huruf syarat ini lumayan sama apa nih? Nah, ini kan ya tadi af'alul khomsah. Ini yang tadi dibahas ya. Af'alul khomsah. Nah, jadi nanti ujian NIT sampai sini ya. 38. Tapi dari halaman jangan bukan dari awal ya. Ya dari awalnya level 3 bukan dari awal level 2. Iya. Halaman 35 ya. Iya. Dari halaman berapa? 35. 34. 34 Ustaz. Oh, Iya. catatan saya mana ya 34-nya? Dari 34. Dari 34. Lanjut gak Buni? Jam berapa, Ustaz? Udah malam ya? Iya. Ya sudah. Sudah 9:30. Baik, kita cukupkan aja ya dulu. Oke. Insya Allah keburu kok. Ini start. Cuman berarti pertemuan depan kita mulainya dari sorof ya. Ya Ustaz. Sorofnya kita ngutang. Kita berarti dua ini sorof. Wow. Sorof. Tapi jangan dipaksakan, Ustaz. Misalnya sekali pertemuan harus banyak. Nggak nempel satu pun, Ustaz. Ya, di murojah Terus terus di nempelnya. ininya. Di ininya. Jadi apa aja huruf huruf nasbul fi'lil mudhari itu apa aja? Ada an, habis itu ada lagi yang kedua Kai. lan. Nah, terus yang di bawahnya itu ada lamu taklil, ada kai, sama ada hatta. Terus yang nggak ada di buku itu izan. Ya, izan. Izan jika demikian. Nah, kalau misalnya sohi akhir, maka apa alamatnya? Alamat nasabnya adalah fathah. Yang fathah itu berlaku untuk 3 sohi akhir. Habis itu apa lagi? Mu'tal akhir yang huruf apa? Huruf ya sama huruf wow. Sedangkan kalau misalnya alif, ya huruf ilahnya alif, maka dia fathah muqaddaroh. Apa itu fathah muqaddaroh? Secara kasar fathah dia tetap, ya, tetapi secara makna sebenarnya ada fathah tapi tersembunyi. Itu kalau af'alul khamsah, maka apa yang terjadi? Nunnya dihapus. Nunnya dihapus. Terus kalau sebutkan beberapa huruf dari jazmul fi'lil mudhari, apa aja? Ada la nahiyah, ada lam, sama ada lamul
Amr, ya. Amar. Kalau misalnya sohih akhir, maka apa alamatnya? Sukun. Sukun. Kalau misalnya huruf ilah di semua huruf, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi tadi ya? Ya, nggak Dihapus. Dihapus. Aduh. Ya. Ya, litabqa, la tarju, ya kan? Iya. Itu Ustadz, Lam yamshi. Aduh. Ustadz, Kenapa? yang ini Ya. yang ajwaf tadi itu apa ya Ustadz? Oh, yang ajwaf Nah. itu kan huruf ilahnya di tengah. Kalau misalnya fi'lul ajwaf itu diawali huruf jazam, maka harokat terakhirnya apa? Harokat terakhirnya sukun. Nah, sedangkan huruf ilah yang berada di tengahnya dihapus. Kayak yakumu jadi lam yakum. Yakum. Yakulu menjadi ya lam yakul. Gitu ya. Misalnya tasiru, misalnya la tasir. Nah, itu ya. Paham kan? Harus banyak murajaah Ustadz. Kenapa? Harus banyak murajaah Ustadz. Ya, itu tadi udah kesimpulannya terakhir. Lagi di murojaah tadi. Kalau misalnya af'alul khamsah ketemu dengan jazm, maka apa yang terjadi? Nunnya dihapus. Dihapus. Sama juga, nunnya dihapus. Gitu ya. Gampang ya. Amin. Oke, gitu. Ada yang ditanyakan? Udah Ustadz. Udah pusing? Saya juga pusing. Dari pagi pusing. Ya, Bu. Udah. Ya, sama-sama mendoakan semoga dikuatkan dalam menjalani hidup. Amin. Amin. Iya. Dalam menjalani hidup. Ya, dan kalau pusing berarti tanda kita itu ya hidup ya. Hidup betul. normal itu ya berarti kita pusing. Betul. Betul Ustadz. Iya. Ya nggak pusing Oke, itu orang. kita cukupkan dengan bersama membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qad istauda'naka ma'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wala tunsina anhu ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, Bos.